pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat ya. Nah, ibadah hari ini akan dipimpin oleh Mbak Maria. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Nah, sebelum memulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Jalan Sertai Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, sekarang mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan untuk pernyataan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini sampai pada hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Ya Bapa, berikanlah kami kesehatan Bapa, berikan kami kekuatan untuk mengikuti ibadah ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah hari ini akan dibawakan firman-Nya oleh Mbak Dwi. Nah, sebelum mendengarkan firman, kita menyanyi satu lagu ya. Lagunya berjudul Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya.
sebelum mendengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Bapa, biarlah firman yang kami dengar pada hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Mbak Dwi. Jadi, siapkan hati dan pikiran adik-adik semua untuk fokus mendengarkan firman pada hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik semua, adik-adik dari kelas Pratama dan Madya. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari adik-adik semua kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga maha mulia, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan belajar firman Tuhan. Pimpin kami dengan roh kudus-Mu, agar kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita akan mulai saja belajar firman Tuhan kita kali ini dari Alkitab dari Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Mari kita baca adik-adik. Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau yang menyongsong mereka, yang melakukan yang benar, yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun yang dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini berjudul adalah bertobat. Apa sih bertobat itu? Bertobat artinya adalah kita berbalik atau berbalik dari tindakan-tindakan yang berbuat dosa, berbalik arah menghadap pada Allah. Nah adik-adik, tindakan berbalik itu bagaimana? Yaitu dengan melakukan penyesalan, dengan mengakui dosa-dosa kita, bahwa kita sudah melakukan perbuatan dosa dan kita berbalik, tidak lagi melakukan dosa tapi menghadap Allah, berjalan terus maju ke depan, melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik, bangsa Israel dalam perjanjian lama ini adalah ketika bangsa Israel
umat Israel ada di negeri pembuangan, yaitu di negeri Babel. Nabi Yesaya ini menggambarkan bahwa umat Israel itu sedang terpecah-pecah karena mereka dibuang, ada yang terserak kemana-mana gitu ya. Nah, sebagian umat Israel itu ada yang mengeluh, yang kecewa dengan berputus asa dengan keadaan penderitaan yang dahsyat itu. Kemudian ada juga yang sebagian lagi yang tetap setia dan terus mengoreksi diri. Mereka menyadari kesalahannya dan dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, dalam penantian yang tidak kunjung tiba itu, mereka memilih untuk berserah diri. Di dalam ayat yang ke-8, nah di sini kita sebelum ayat ke-8 kita lihat ya, di pengakuan yang ayat 6. Demikianlah kami sekalian seorang yang najis, dengan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau bangkit untuk berpegang padamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Bangsa Israel menyadari bahwa mereka berdosa. Di dalam ayat ini dikatakan bangsa Israel menyadari mereka sudah berdosa, mereka sudah najis. Tapi mereka menyadari. Di ayat 8 dikatakan seperti ini ya. Dalam ayat 8 mereka mau dibentuk oleh Allah, dan ini di ayat 8 pengakuannya seperti ini. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Jadi bangsa Israel menyadari kesalahan mereka dan mereka mau dibentuk Tuhan seperti tanah liat di tangan penyunan. Tanah liat ya yang dibentuk menjadi sebuah bejana. Nah, seperti ini mungkinnya bejana. Nah, Tuhan membentuk mereka dari tanah liat yang kecil dibentuk menjadi bejana yang indah. Demikianlah bangsa Israel mengakui dosa-dosa mereka, dan mereka mau bertobat, berbalik arah untuk yang tadinya tidak mau menyembah Tuhan, melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan, berbalik arah untuk percaya pada Tuhan dan mau melakukan kehendak Tuhan, mengikuti Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Nah, adik-adik, di saat seperti sekarang ini, di tengah pandemi ini, mungkin kita merasa kita tidak berguna, mungkin kita merasa banyak hal yang dosa-dosa yang kita lakukan, tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan kita, mungkin itu membuat kita menjadi banyak melakukan dosa. Tapi adik-adik, saat ini Tuhan mengingatkan kita untuk kembali bertobat. Kalau adik-adik ingat, ada satu ayat firman Tuhan di 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu ayat firman Tuhan. Sekali lagi ayat firman Tuhan kita dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Adik-adik, itu satu janji firman Tuhan. Ketika kita bertobat, mengakui kesalahan kita, maka Tuhan akan mengampuni kita. Dan marilah kita adik-adik bertobat. Mungkin kita banyak melakukan kesalahan, dan seperti bangsa Israel juga mengakui dosanya, kita juga bisa mengakui dosa kita dan kembali bertobat, mengakui Tuhan adalah
Allah yang setia dan adil, yang sehingga Dia akan mengampuni dosa kita. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik tahu ya, ini bejana seperti ini tuh dibuat oleh ini sesuatu yang indah. Kalau ini benda ini dipecahkan, apa perasaan pembuatnya? Pasti sedih ya. Sesuatu, jangankan ini, kalau kita memiliki sesuatu yang indah seperti ini, yang kita sayangi, karena biasanya ada yang mahal harganya, tiba-tiba terjatuh pecah, pasti kita akan merasa sedih, kecewa ya. Demikian juga Tuhan, kalau kita dibentuk Tuhan begitu indah, tapi kita mengecewakan Tuhan, kita berbuat dosa, Tuhan pasti kecewa. Karena itu kita harus berbalik, bertobat. Dengan cara apa kita bertobat? Kita akui dosa kita di hadapan Tuhan, di dalam doa kita akui kesalahan kita, dan kita minta Tuhan menolong kita. Dan seperti firman Tuhan tadi, Tuhan akan mengampuni kita, Dia tidak akan mengingat dosa kita lagi. Nah, adik-adik, jadi ingatlah bahwa Tuhan selalu mengasihi kita dan Dia memberikan pengampunan dosa bagi kita. Saatnya di masa-masa sebentar lagi kita akan Natal, menghadapi masa Advent, penantian menjelang Natal. Saatnya kita mempersiapkan diri kita. Mari kita bertobat, berbalik dari hal-hal yang tidak baik untuk terus menghadap Tuhan. Mohon agar Tuhan pimpin kita supaya dalam menghadapi penantian kita, menghadapi Natal, kedatangan Tuhan Yesus, kita sungguh disucikan. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa, kita minta Tuhan untuk hadir dan mau memimpin kita, memberkati kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa berbalik, bertobat dari kelakuan-kelakuan kami yang tidak benar Tuhan, dan ajar kami untuk dibentuk seperti tanah liat, seperti bejana yang dibentuk Tuhan. Ketika ada kerikil atau hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan angkat itu, dan kami kembali dipecahkan, kami kembali dibentuk oleh Tuhan. Memang pembentukan itu sakit Tuhan, tapi kami mau untuk turut dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan. Semoga adik-adik tetap semangat berdoa, mau melakukan yang baik, berbalik dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Shalom. Nah, gimana tadi firman yang udah dibawakan oleh Mbak Dwi? Semua merhatiin kan? Semoga firman tadi boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena sekarang sudah mau memasuki masa Natal, udah mau Desember nih. Kita angkat satu lagu pujian untuk menutup ibadah kita pada hari ini dengan lagu bertema Natal. Judulnya Gita Sorga Bergema. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia,
Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih juga untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, di masa pandemi ini berikan kami selalu kesehatan Bapa, kekuatan dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Biarlah ya Bapa, kiranya pandemi ini segera berlalu dan kami boleh beraktivitas seperti biasa. Seluruh doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya adik-adik.